Ustadz Yusuf Mansur bertemu Nabi Muhammad di jok belakang mobil pribadinya. Bukan karena aneh taat, Rasul ada di mobil aneh. Allahu Akbar. Rasul ada di mobilnya dia katanya ya. Demi Allah, Demi Allah lagi. Indonesia nyaksiin. Saya udah gak bisa buang sampah. Kenapa? Rasul ngikutin. Ngomong aku ketemu Nabi secara langsung, bohong. Dan ingat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan berdusta atas nama Nabi. Ini mungkin, tapi jangan gampang mengaku. Ini kadang-kadang seorang kalau pengen cepat naik pangkat itu nggak tanggung-tanggung. Semalam aku duduk ngobrol dengan Rasulullah. Ente ini siapa? Model begitu ngobrol dengan Rasulullah. Kebenaran mungkin atau tidaknya, gitu ya. Masalah mungkin dan tidak mungkinnya. Yang kedua adalah masalah benar dan tidak benarnya. Kalau masalah mungkinnya, mungkin itu babil karomah. Allah memuliakan seorang hamba, kemudian dia bisa bertemu dengan Nabi Muhammad yaqdatan. Itu mungkin sekali. Kenapa? Ini adalah bab karomah. Mukjizat yang Nabi, baginda Nabi Muhammad bisa bertemu dan diskusi dengan nabi-nabi terdahulu waktu Nabi Isra Mi'raj. Mukjizat. Dan mukjizat yang terjadi pada Nabi bisa terjadi pada umatnya dalam bentuk yang kurang lebih seperti itu. Mungkin sekali kita berdiskusi dengan, tapi bab karomah. Dari sisi mungkin, ya ini mungkin. Bahkan kalau kita hubungkan dengan man ra'ani fil manam sawfa yarani yaqtatan. Yang pernah melihatku dalam mimpi akan melihatku di alam nyata. Nah ini. Bisa, karena yang memaknai ini bisa saja nanti di surga akan ketemu secara beneran. Tapi kemungkinan bertemu Nabi bukan dalam mimpi, itu masih mungkin. Bab keramat, karomah. Bukan main-main. Ini dari sisi kemungkinan. Mungkin seorang bertemu Nabi, seorang kekasih Allah bertemu Nabi, bab karomah. Tapi yang kedua, masalah benar enggak omongan siapa dia? Sholat jamaah ke masjid jarang, paling pelit. Ngomong aku ketemu Nabi secara langsung, bohong. Dan ingat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jangan berdusta atas nama Nabi. Ini mungkin, tapi jangan gampang mengaku. Ini kadang-kadang seorang kalau pengen cepat naik pangkat itu nggak tanggung-tanggung. Semalam aku duduk ngobrol dengan Rasulullah. Ente ini siapa? Model begitu ngobrol dengan Rasulullah. Ini kadang berdusta, mimpi ketemu Nabi. Ada orang main-main ketemu Nabi. Ini nular penyakit bohong ini. Kalau sudah gurunya dikit aku ketemu Nabi, muridnya bingung. Saya hanya aku, iya semalam aku ketemu Rasulullah. Dusta. Dan kalau memang betul itu adalah terjadi pada seorang kekasih Allah, ini akan menjadi rahasia pribadi antara dia dengan Rasulullah. Nggak akan diobral di mimbar, nggak akan diobral di masjid, karena rahasia bertemu dengan kekasihnya, takut nanti tidak ketemu lagi. Ini kan suasana indah. Tapi kalau bohong, pamer. Karena bohong, ya pamer. Kenapa? Dia pengen disanjung orang. Waduh, semalam ketemu Rasulullah. Setiap malam Senin saya didatangi Nabi Muhammad. Dusta. Maka di pondok ini tidak ada anak berani ngomong ngaku ketemu Rasulullah dalam mimpi. Ada anak datang langsung tak bilang, kalau besok kau cerita kepada temanmu tak usir dari pondok. Kenapa? Kalau sudah ada anak, memang seandainya dia bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi benar, mimpi ketemu Rasulullah benar, kemudian dia bercerita, akan dikagumi oleh kawannya. Yang lainnya mikir, gara-gara mimpi aja orang pada menghormat dia. Akhirnya semua pura-pura mimpi. Sak pondok jadi pembohong mimpi ketemu Rasulullah. Sama dengan ketemu hantu. Kalau ada di pondok, makanya kamar mandi Al-Bahjah nggak ada hantunya. Kalau ada satu saja ketemu hantu, dari bohongnya dia ketemu hantu, itu besok ada ketemu lagi. Ada satu anak yang lain, dia nggak ngelihat hantu, nggak lihat apa, cuman dia mau ke kamar mandi takut, minta tolong sama orang, nggak ditolong. Akhirnya apa tuh? Hantu. Biar dikit. Akhirnya semua pura-pura ngaku lihat hantu. Akhirnya sak pondok jadi hantu semuanya. Makanya di pondok sini nggak ada orang lihat hantu, dan tidak ada satu anak ketemu Nabi pun yang mengobrol kalau dia ketemu Rasulullah. Karena memang kalau ketemu Nabi Muhammad pribadi antara dirimu dengan Rasulullah, kalau diobral tanda bohong. Ulama dulu menceritakan tidak diobral di mimbar, kecuali bang ada pesan, bahasanya titip salam. Tapi ingat, hati-hati urusan mimpi dengan Nabi Muhammad, jangan berdusta. Memang mimpi ketemu Nabi Muhammad adalah sebuah kemuliaan. Kalaupun Allah berikan keramat kepada anda bisa berbincang dengan Nabi, mungkin akan, tapi ketahuilah, jangan berdusta. Kalau dusta, neraka tempatnya. Nah, ini paling enak kalau pengen dianggap cepat
keramat itu kan ngaku ketemu Nabi. Setiap malam Jumat ini waktu Nabi Muhammad datang, sudah ada di setting temannya, disemprot minyak wangi dari bawah. Wangi ini Rasulullah. Ini settingan. Nabi Muhammad bikin main-main nih. Biarpun katanya Ustadz pendusta munafik, dia dibenci. Nabi tidak sayang, tidak cinta orang yang begitu, berbohong. Awas hati-hati. Jadi mimpi Nabi adalah mulia. Kalau seandainya ada bertemu Nabi istimewa, tapi ingat, jangan berdusta. Kalau berdusta, ya falyatabawa maq'adahu minan nar, siaplah tempatnya di neraka. Seperti itu. Jadi masalah mungkin yang mungkin, cuman kalau dia ngomong belum tentu siapa dia. Soleh, alim, dermawan, jauh dari maksiat. Kalau memang sifatnya seperti itu, sangat mungkin orang yang disifati dengan kesolehannya, lembut hati, perilakunya baik, dermawan, Masya Allah. Kemudian ada berita, semalam aku ketemu Rasulullah, mungkin dia. Tapi kalau orang kayak kita yang pas-pasan semuanya ini, semoga Allah mengampuni kita dan memudahkan kita bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Semoga Allah menjauhkan kita dari dusta. Ustadz Yusuf Mansur sebut bertemu Nabi Muhammad di jok belakang mobil pribadinya. Ustadz Yusuf Mansur kembali menjadi perbincangan publik setelah sebuah video yang diduga dirinya mengaku telah bertemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilansir dari Hops ID pada Selasa 17 Mei 2022, dalam video ceramah yang dilakukan oleh Ustadz Yusuf Mansur tersebut, ia mengaku melihat sosok Nabi Muhammad SAW yang sedang duduk di jok belakang mobilnya. Gara-gara melihat sosok Nabi Muhammad SAW di belakang mobilnya, dirinya pun tidak bisa meninggalkan mobilnya tersebut walaupun dirinya harus membuang sampah. Ustadz Yusuf Mansur juga mengatakan bahwa dirinya bisa bertemu dengan sang Nabi terakhir dalam agama Islam ini berarti bukan karena dirinya Muslim yang taat. Selain itu, UYM bersumpah atas nama Allah telah melihat sosok Nabi Muhammad SAW. Menurutnya Nabi Muhammad SAW mengikuti dirinya pada waktu itu, biarpun dirinya ingin membuang sampah. Pernyataan Ustadz Yusuf Mansur ini langsung dihujat oleh pengguna media sosial. Para pengguna di media sosial menilai pengakuan pernah bertemu Nabi SAW tersebut terlalu mengada-ada. Komentar netizen terkait perkataan Ustadz Yusuf Mansur adalah menganggap bahwa pemuka agama tersebut menyebarkan ajaran yang sesat. Ada juga netizen yang meminta kepada para ulama Indonesia agar